Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tahun kelima Hijriah itu pernah terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin. Ketika itu pasukan orang-orang musyrikin Mekah telah bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya untuk membumi hanguskan kota Madinah. Perang apa itu namanya? Perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit. Pada waktu itu musim dingin sekali. Dengar suara apa itu? Lonceng. Ketika orang-orang musyrikin sampai ke kota Madinah dan musim itu musim dingin, tidak ada satupun buah kurma yang bisa dipetik. Maka orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah selama 1 bulan dengan harapan mereka kelaparan atau mereka menyerahkan diri mereka. Dingin yang gak ketulungan. Kalau kita dingin, pakai jaket, makan banyak, insya Allah hangat. Di akhir kehancuran pasukan musuh, Nabi SAW ketika menggali Khandaq itu perutnya sudah dilapisi pakai batu. Kenapa dikasih batu? Supaya nggak emah. Supaya yang namanya lambung itu nggak gerak terus kosong, jadi diikat sama batu. Para sahabat pun seperti itu. Malam hari kehancuran orang-orang musyrikin, Nabi SAW lagi sholat. Semua sahabat sedang kedinginan. Beliau sholat lalu mengatakan SAW, "Man ya'tini bi khabaril qaum yakunu rafiqi fil jannah." Siapa yang datang bawa informasi tentang orang-orang musyrikin, sedang ngapain mereka sekarang, dia akan bersamaku di surga. Itu satu pun sahabat nggak ada yang berdiri. Mereka kedinginan. 3 kali Rasul SAW mengatakan itu, nggak ada satupun yang berdiri. Lalu beliau mengatakan, "Qum ya Hudzaifah." Hudzaifah, bangun. Kalau sudah disebut nama berarti harus taat. Tapi ketika perintah umum, ya umum perintahnya, siapa yang mau. Karena mereka nggak ada berakal. Hudzaifah bangun, kata Hudzaifah, subhanallah. Ketika aku berdiri melaksanakan perintah Nabi SAW, seakan-akan aku baru keluar dari sauna. Hangat. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Hari ini kita kedinginan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kita. Atas duduk kita di atas batu, kita nggak ikut perang menaklukkan Palestina pada waktu itu. Tapi kita bisa masuk dengan visa, mungkin ada sedikit ketakutan, ada sedikit kecemasan. Tapi setelah ada di dalam, ya sekali lagi pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Cerita Masjidil Aqsa ini dari mana? Kapan Masjidil Aqsa didirikan? Pada zaman siapa? Nabi Adam. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa sih rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini? Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu nama lain untuk kota Mekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Nabi SAW ditanya, berapa antara jarak peletakan Mekah, Ka'bah dan Masjidil Aqsa? Berapa tahun? 40 tahun. Kalau ada mungkin yang membaca bahwasanya yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman.
Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kira-kira sama dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim, yaitu meninggikan bangunannya. Sedangkan pondasinya sudah ada. Tapi kemudian Masjidil Aqsa dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Jamaah kemarin lewat yang namanya lembah Jahannam. Iya, lewat enggak? Yang ada lembah di bawah yang hijau, yang dikatakan ini Wadi Jahannam. Kenapa disebut Wadi Jahannam? Di bawah sana itu ternyata tempat dibakarnya tumbal oleh kaum Kan'anin. Jadi mereka itu membakar bayi umur 3 tahun, dibakar di sana, ditaruh di satu tempat, dibakar sebagai pengorbanan mereka kepada berhala-berhala mereka. Maka disebut dengan Wadi Jahannam, neraka. Terus kapan umat Islam masuk ke Palestina? Tahun berapa? Jamaah, ini kedinginan, jadi nggak bisa mikir, Ustaz. Nah, tahun berapa? Ana juga kedinginan. Baik, tahun berapa? Jamaah, kita datang ke Masjidil Aqsa nggak ngerti sama sejarah Masjidil Aqsa. Ngelihat turis-turis dari Australia sebelum datang ke Jawa, sebelum datang ke Bali, apa yang dia beli? Peta. Makanya kita ngelihat kadang-kala turis itu cuma berduaan, nggak pakai guide. Naik kereta, nanti naik bus, nanti naik motor, seperti itu. Sedangkan kita selalu rombongan. Nanti di sana apa katanya Ustadz, sudah. Ustadznya ke kanan ya ke kanan, Ustadznya ke toilet ya rame di toilet. Itu yang menyebabkan kurang berasa kita berada di tempat ini, jamaah. Duduk di tempat ini pun kadang-kala kurang. Ngapain Ustadz di sini, Ustadz? Ada orang nanti ke masjid lagi. Iya. Capek Ustadz. Memang ini tujuan kita, jemaah. Kira-kira pada tanggal 13 Ramadan tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke tempat ini. Ada yang mengatakan bulan Rajab tahun 16 Hijriah. Umar bin Khattab masuk ke tempat ini. Sebelum masuk ke tempat ini, Umar bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu ulama Yahudi yang masuk Islam. Umar bertanya, di mana lokasi Masjidil Aqsa? Umar perlu mengecek. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu sudah dikuasain oleh orang-orang Nasrani selama 300 tahun. Sedangkan orang Nasrani benci sekali dengan Yahudi. Maka Ka'ab al-Ahbar menceritakan jarak Masjidil Aqsa itu dihitung dari Wadi Jahannam, dari lembah Jahannam. Dari sana terhitung berapa meter, itulah mulai batasan Masjidil Aqsa. Umar datang masuk ke sini. Kita lihat kubah yang di belakang kita. Di atasnya ada bukit kecil. Di ujung bukit itu ada gua. Ini sempat menjadi tempat sampahnya orang Nasrani selama 300 tahun. Tempat sampah. Kenapa? Orang Nasrani balas dendam. Di sebelah sana itu ada yang namanya Gereja Kiamat. Gereja Kiamat itu diyakinin tempat disalibnya Nabi Isa alaihissalam.
Ketika Yahudi berkuasa, tempat itu dijadikan pembuangan sampah oleh orang Yahudi. Jadi mereka membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang Nasrani. Ketika Nasrani berkuasa, maka tempat ini kiblat. Disebutkan di sini kiblat. Jadi orang ketika sholat di dalam sini, masuk ke menghadapnya kemana? Ke gunung ini. Jadi oleh orang-orang Nasrani dijadikan tempat sampah. Umar bin Khattab datang ke tempat ini. Kemudian dibersihkan tempat itu. Sampai ada yang riwayat Umar membersihkannya bersama para sahabat, bersama tabi'in. Dan Umar menggunakan selendangnya membersihkannya. Setelah selesai, Umar tanya, Aina nusalli? Kita mau sholat di mana? Karena kiblatnya sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Bukan lagi ke sana. Jadi ngadepnya kemana nih? Bikin masjid di mana? Bikin bangunan ya. Kalau Masjidil Aqsa, ya sudah. Semua lokasi ini namanya Masjidil Aqsa. Tapi bangunannya di mana mau dibangun masjid? Kata Ka'ab al-Ahbar, yang orang Yahudi ini, dia mengusulkan di baliknya gunung itu. Supaya dia dapat dua kiblat. Kiblatnya Yahudi dapat, kiblatnya umat Islam dapat. Kata Umar bin Khattab, dara'atkal Yahudiyah, engkau sudah terpengaruh sama Yahudiyahmu, kata dia. Karena dia dulu orang Yahudi gitu, masih ada tuh. Enggak, dibangunlah di depan sini. Itu masjid. Itu cerita Islam masuk ke sini. Bagaimana cerita orang-orang Bani Israel sampai ke sini? Bukankah Bani Israel sudah pindah ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam hidup di Badiah ya, di kampung Palestina sini. Kejadian bagaimana 11 saudaranya atau 10 saudaranya kemudian menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian di situ pada akhir ceritanya beliau menjadi salah satu pejabat negara. Ketika menjadi salah satu pejabat negara, semua keluarganya dibawa ke Mesir. Itu kisah kenapa Bani Israel ada di Mesir. Di sana mereka hidup. Sampai Nabi Musa alaihissalam. Kejadian Nabi Musa berdakwah. Tapi ternyata Fir'aun dan orang-orang Egypt pada waktu itu tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Menuju ke Palestina. Menyeberangi lautan. Malam hari Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, fa'asri bi'ibadi laylan. Kalian berangkat, Musa, engkau berangkatlah bersama hamba-hambaku di malam hari. Kalian akan diikutin. Allah sudah menyebutkan kalian akan diikuti. Nabi Musa keluar. Berapa jumlah Bani Israel? Riwayat itu banyak sekali. Sampai ada yang mengatakan 600.000 jumlah mereka. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi jumlah yang banyak sekali. Ketika jalan, mereka tersesat. Di malam hari ini jemaah. Nggak tahu jalan mau kemana. Nabi Musa bertanya, kita kok bisa tersesat? Kenapa itu? Sesepuh Bani Israel mengatakan, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam sebelum meninggal dunia, beliau itu membuat perjanjian sama kakek-kakek kita. Apa perjanjiannya? Bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu kuburannya Nabi Yusuf? Kata mereka nggak ada yang tahu. Di mana kuburan Nabi Yusuf? Nggak tahu. Ada satu perempuan tua renta, dia tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Kata Nabi Musa, panggil dia. Diutus orang, dibawa. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dulini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf.
Kata perempuan tua ini ada syaratnya. Kalau engkau berikan syarat tersebut, aku tunjukin. Apa persyaratanmu? Ini perempuan sudah tua renta. Kalau sekarang emak-emak udah tua, kepingin muda lagi. Kulitnya dikasih lotion, suntik ini, suntik itu. Kepingin muda. Ini perempuan sudah tua renta. Ketika ditanya, apa syaratmu? Aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Baru aku kasih tahu. Subhanallah jemaah. Dia tidak melihat kepada dunia yang begitu luasnya. Dia melihat satu. Semua akan ditinggalkan. Aku ingin bersamamu di surga. Nabi Musa merasa permintaannya terlalu besar. Hanya untuk menunjukin kuburan Nabi Yusuf. Tapi kalau nggak ditunjukin kuburan Nabi Yusuf, nggak bisa mereka meninggalkan Mesir. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, berikan syarat dia. Dikasih syarat. Akhirnya ditunjuk sebuah tempat. Ada genangan air jemaah. Di Mesir itu. Tunjukkan. Keringkan tempat ini. Lalu gali tempat ini. Digali. Dan dapat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat. Jalan menuju ke pelarian itu jemaah. Seperti siang hari. Mereka berangkat. Subhanallah. Terus berjalan ketika masuk pagi hari. Mereka menjumpai lautan. Mereka mengatakan, Musa, habis kita sudah. Kenapa? Ternyata Fir'aun udah nyampe juga. Bersama bala tentaranya. Yang ini jalan kaki, ada orang tua-tua, ada orang yang lemah berangkat, nggak bisa cepat. Kalau yang namanya Fir'aun, mereka tentara-tentara yang berangkat. Sehingga bisa lebih cepat lagi mereka. Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling melihat sudah. Jadi pasukan Fir'aun melihat dan kaumnya Nabi Musa ngelihat, aduh, habis kita sudah. Tapi seorang mukmin harus yakin sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memerintahkan, pasti ada jalan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Memang di depan lautan. Di belakang pasukan. Tapi ada Allah Azza wa Jalla yang bersama kita. Nabi Musa mengatakan, kalla, nggak mungkin. Mereka nguasain kita, nggak mungkin. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita ini kadang-kadang dalam kehidupan ini nggak yakin. Ragu. Sama Allah Azza wa Jalla. Sama kekuatan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaumnya Nabi Musa ragu. Tapi ada Nabi Musa alaihissalam yang meyakinkan mereka. Akhirnya Allah belah lautan. Mereka selamat. Setelah mereka selamat jemaah, Allah memerintahkan kepada mereka, ada banyak cerita. Cerita turunnya Taurat nanti. Kemudian bagaimana Bani Israel menyembah patung-patung, ya, menyembah patung dari sapi, bentuk sapi. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan untuk masuk ke Urshalim. Allah ceritakan hal ini di surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 20 dan selanjutnya. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke Holy Land. Bumi yang disucikan. Jadi mungkin kita mendengar Mekah itu Holy Land. Madinah Holy Land. Kemudian Masjid Aqsa Holy Land. Nah, betul. Tapi yang berbeda, Mekah dan Madinah itu tanah haram. Ingat, tanah haram. Kalau Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Jadi tanah haram cuma ada dua, Mekah dan Madinah. Tapi kalau diartikan tanah haram itu tanah suci, maka Masjidil Aqsa masuk
tanah suci tapi tidak masuk tanah haram. Jadi bukan tanah haram. Apa maksudnya haram? Burungnya nggak boleh diburu. Di tanah haram itu nggak boleh. Yang ada burung dara, kita kepingin sate burung dara tangkap nggak boleh. Tapi kalau di tanah Urshalim boleh. Tapi itu bumi yang disucikan. Allah menceritakan hal ini. Nabi Musa mengatakan, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum fiha wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalian masuk ke dalam sana. Jangan melarikan diri kalian. Nanti kalian akan merugi. Kalau kalian mundur, kalian akan merugi. Apa jawaban kaumnya Nabi Musa? Ini diperintahkan mereka untuk masuk. Dan sebelum mereka masuk, Nabi Musa mengutus 12 orang. Jadi Bani Israel ini terdiri dari berapa suku? 12 suku. Israel itu siapa sih jamaah? Nabi Yakub alaihissalam. 12 suku itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam di sana ada Benyamin. Itu semua yang disebut Bani Israel. Kenapa orang Israel bangga dengan nama Israel? Mereka negaranya disebut Israel. Apa artinya Israel? Abdullah. Hambanya Allah. Artinya Israel itu Abdullah. Kalau kita lihat malaikat-malaikat namanya siapa? Mikail, Jibril, Israfil. Katanya itu Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada 12 orang yang dikirim. Mereka masuk menyusup. Ternyata penduduk yang ada di Urshalim ini, subhanallah, orangnya gagah-gagah, besar-besar. Dari 12 orang itu balik. Mereka melaporkan kondisi negeri yang mau diserang. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbari. Di dalamnya sedang ada orang-orang yang kuat-kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Yang aneh apa kata Bani Israel? Kita nggak akan masuk kecuali mereka keluar. Loh, terus yang mau ngeluarin mereka siapa? Jadi mereka ini enaknya sendiri jamaah. Jadi mental Bani Israel ini setelah mereka diperbudak oleh Fir'aun selama bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun, jadi mentalitas mereka itu penakut. Mereka disuruh masuk. Enggak, kita enggak akan masuk. Akhirnya Bani Israel ini buat cerita yang bohong untuk melegalkan ucapan mereka ini. Disebutkan bahwasanya penduduk yang ada di sini itu ketika 12 orang itu pergi, mereka sembunyi di kebun anggur. Anggurnya itu besarnya satu biji seperti kepalanya orang. Cerita mereka. Kemudian salah satu yang sembunyi itu dipegang, dimasukkan ke karungnya anggur. Jadi menyebutkan bahwasanya kita itu nggak masuk, ya wajar lah karena besar. Ada salah satu yang paling besar. Kalau masuk ke lautan, lautan itu cuma sampai setengah betisnya. Raksasa. Jadi kalau antum dengar cerita orang-orang bikin film raksasa, itu ceritanya Bani Israel. Karena ketakutan mereka, ya orangnya besar-besar, nggak ada orangnya besar-besar. Udah selesai. Nabi Adam alaihissalam saja besarnya seperti apa? Situna dhira'an, 60 hasta, itu Nabi Adam. Gimana ceritanya Kan'anin ini laut cuma setengah betisnya jemaah. Jadi mereka bikin cerita yang bohong. Itu. Untuk melegalkan kenapa mereka nggak masuk. Supaya anak keturunan mereka itu tidak nyalahkan kakek-kakek mereka. Mereka mengatakan, fa iya khuruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kita masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu alaihim. Di antara 12 orang itu ternyata ada 2 orang yang beriman, yang takut sama Allah. Salah satunya disebutkan Yusha bin Nun. Dia mengatakan dia Yusha bin Nun. Dia ini yang ikut sama Nabi Musa
bersama untuk menjumpai Nabi Khadir. Kan Nabi Musa bersama pemudanya, itu disebutkan Yusha bin Nun. Dua orang ini mengatakan, kalian masuk. Kalian diperintahkan untuk masuk. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Kalian masuk menang, selesai sudah. Itu janji Allah. Nggak perlu mikirkan gimana. Jumlah mereka banyak, subhanallah jemaah. Ini benar-benar berbeda dengan ucapan para sahabat Nabi ketika perang Badar. Kita tahu 300 belasan orang itu keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang. Untuk apa? Untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata kafilah dagangnya selamat, yang dijumpain mereka 1000 pasukan dari orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan kemudian cerita ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakkallah kepada Allah kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman, tawakal sudah, masuk sudah. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, nggak ngomong sama dua orang ini, nggak dianggap dua orang ini. Mereka mengatakan qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, kami benar-benar sungguh-sungguh tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka ada di dalam. Sudah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau berangkat sama Tuhanmu, perang sana. Faqatila innaha huna qa'idun. Kita tungguin di sini. Kalau kalian berdua menang, kita masuk. Ini Bani Israel seperti itu. Mereka penakut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali mereka berada di kampung-kampung yang penuh dengan benteng atau dari balik tembok-tembok. Makanya kenapa Bani Israel menjadi orang yang paling giat memikirkan senjata? Karena mereka takut. Mereka harus membuat senjata yang mereka tidak tersentuh. Mereka masuk dalam tank ya, supaya orang nggak bisa nyerang mereka. Bagaimana mereka kalau bisa di rumahnya bikin senjata yang ini sampai ke kampungnya mereka. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh mereka. Terus qala Rabbi, Nabi Musa apa yang dikatakan? Mendapati kaumnya hanya 2 orang yang mau. Sisanya nggak mau. Berapa? Maka Nabi Musa mengatakan, qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku nggak memiliki kecuali diriku bersama saudaraku. Maka berikan hukuman atau keputusan antara kami dengan orang-orang fasik ini. Pisahkan kami sama mereka sudah. Akhirnya Allah memberikan hukuman. Apa hukumannya? Qal fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardh. Sesungguhnya Urshalim ini, Palestina ini diharamkan buat Bani Israel selama 40 tahun. Haram mereka datang ke tempat ini. Terus bukan cuma haram, yatihuna fil ardh, dihukum juga mereka tersesat di bumi. Jadi Bani Israel itu yang kira-kira daerah tempat tersesatnya mereka itu, besok insya Allah kita akan ke Ariha, ke Jericho. Setelah Jericho sana mereka tersesat, nggak bisa mereka menjumpai tempat yang bisa di tempat tinggalin sama mereka. Mereka berangkat pagi jalan, sore sampai ke tempat mereka lagi jalan. Selama berapa tahun? 40 tahun. Dan Allah kemudian mematikan Nabi Harun alaihissalam, mencabut nyawanya dalam hukuman itu, supaya Nabi Harun nggak terhukum juga kalau harus seperti mereka. Dan Nabi Musa juga meninggal dunia. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, ada kisah yang menakjubkan. Nabi Musa ini datengin orang yang mengatakan, engkau waktunya mati, kata dia. Kata Nabi Musa, langsung ditampar orang ini jemaah, sampai matanya itu lepas. Ternyata yang dikirim itu malaikat pencabut nyawa. Naik ke atas. Nabi Musa nggak tahu kalau dia malaikat gitu.
Ada orang kayak orang mau apa? Mau bunuh dia atau apa. Akhirnya kembali kepada Allah. Ya Rabbi, laqad arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau kirim aku ke orang yang gak mau mati. Karena para nabi itu tidak akan mati kecuali dikasih tawaran. Semua nabi. Semua nabi tidak dicabut nyawanya kecuali engkau masih mau hidup atau mau meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihissalam sama. Juga ditanya. Turun malaikat mencabut nyawa, ngomong sama Nabi Musa. Sekarang udah malaikat, tidak ngomong sama Nabi Musa. Kata dia, engkau, kalau engkau masih mau hidup, letakkan tanganmu di kulitnya sapi jantan. Dengan setiap rambut, setiap bulu yang tertutup dengan tanganmu, engkau dapat tambahan 1 tahun. 1 tahun, berarti sejumlah itu. Terus Nabi Musa tanya, setelah itu, ya mati. Aduh, sekarang aja, kalau nanti mati sekarang. Kalau sama-sama mati sekarang, akhirnya cabut nyawanya. Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa minta, ya Allah, dekatkan kuburanku ke 1 lemparan batu ke tanah suci ini, ke Urshalim ini. Maka kuburan Nabi Musa itu nggak di dalam ya, tetap di luar, tapi dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau datang ke tempat ini, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburan. Hadisnya sahih. Kemudian Nabi Muhammad alaihissalam berangkat ke atas, di sana berjumpa dengan Nabi Musa. Ketika turun ke bawah, beliau jadi imam di masjid ini, mengimamin para nabi semua. Maka alam barzakh itu alam yang kita nggak tahu, jamaah. Di situ ada Nabi Musa yang sedang sholat, di atas ada Nabi Musa yang berjumpa dengan Nabi alaihissalam, dan di sini Nabi kita Muhammad alaihissalam sholat mengimami para nabi. Selesai cerita Nabi Musa. Berarti Bani Israel belum masuk ke Urshalim. Belum masuk mereka dihukum. Para ulama berbincang tentang hikmah. Kenapa hukumannya 40 tahun? Supaya generasi yang tua, yang nolak itu mati. Berganti dengan generasi yang baru. Jadi kira-kira 40 tahun itu sudah muncul anak-anak yang jiwanya, mentalnya tidak seperti mental bapaknya. Maka 40 tahun. Anggap anak-anak itu umurnya 40 tahun semua. Yang lahir. Di bawah pimpinan Yusha bin Nun. Mereka masuk dari Jericho. Jadi Yusha bin Nun ini Masya Allah membawa pasukan itu untuk melakukan yang kata Bani Israil raksasa-raksasa itu. Ada 31 kerajaan yang dihabisin oleh Yusha bin Nun ketika masuk ke sini hari Jumat. Peperangan itu terus terjadi pada hari Jumat. Seperti hari kita sekarang. Sampai matahari mau tenggelam. Mereka tahu hari Sabtu nggak boleh perang. Kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu nggak boleh mereka berperang. Lalu Yusha bin Nun memandang kepada mentari. Dia mengatakan, ya Allah, ini makhlukmu ya Allah. Dan aku makhlukmu juga. Ya Allah, tahan nih mentari ya Allah. Jangan sampai tenggelam. Sampai kami menyelesaikan peperangan kami. Itu mentari nggak tenggelam. Sampai dikalahkan pasukan itu. Maka kemudian Bani Israel masuk ke tempat ini. Dan mereka mendirikan kerajaan di tempat ini. Hidup penuh dengan keamanan. Nanti ceritanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada di sini semuanya itu nanti. Tapi kemudian hilang kekuasaan mereka dari tempat ini karena dosa-dosa mereka. Insya Allah besok kita akan ceritakan bagaimana ceritanya Bani Israel bisa hilang dari Masjidil Aqsa. Umar bin Khattab ketika masuk ke Masjidil Aqsa, salat subuh beliau di sini. Salat subuh beliau membaca surat Sad. Di situ ada ayat sajdah. Beliau sujud. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Isra. Cerita Isra Mi'raj dan cerita hancurnya Bani Israel. Besok insya Allah kita akan lanjutkan hal itu. Karena udah kedinginan, udah lapar. Insya Allah jamaah, jangan lupa untuk sholat duha atau sholat syuruk. Nggak harus masuk ke masjid.
Salat di sini boleh karena ini masuk Masjidil Aqsa semua jamaah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.